Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Tentu Tuhan mengasihi Anda, demikian juga saya mengasihi Anda. Pada kesempatan ini saya akan berbagi perihal cara mengatasi sakit hati. Kitab Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa seluruh aspek kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh situasi atau keadaan hati kita. Jikalau hati kita baik, maka kita juga akan memancarkan hal-hal yang baik kepada orang lain melalui perkataan, melalui perbuatan, dan lain sebagainya. Hati menjadi pusat dari segala kehidupan. Itulah sebabnya kalau hati seseorang sudah luka, sudah tersakiti oleh seseorang yang tadinya dianggap teman, tadinya dianggap sahabat, maka seseorang itu dapat melakukan hal-hal apa saja yang mungkin sangat-sangat negatif sekalipun. Karena apa? Karena hatinya sudah bermasalah. Oleh karena itu, jikalau Anda sakit hati kepada seseorang atau kepada sekelompok orang, Anda harus sesegera mungkin untuk mengatasi sakit hati tersebut. Mengapa? Karena rasa sakit hati yang ada pada kita itu justru akan merugikan diri kita sendiri, mengakibatkan hal-hal yang negatif kepada kita, baik secara kesehatan, baik secara psikologi, sudah tentu secara rohani. Secara kesehatan dapat mengakibatkan nafsu makan kita yang menurun, motivasi kita menurun, kita dapat sakit kepala, sakit perut, dan lain sebagainya. Secara psikologi dapat mengakibatkan rasa cemas, stres, depresi, sedih berkepanjangan, dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti ini, maka Anda akan menjalani hidup dengan tidak baik, dengan tidak maksimal. Anda akan menjalani hidup secara tidak produktif. Dan kalau sudah begitu, maka sangat sulit Anda untuk meraih, mencapai yang namanya cita-cita, yang namanya impian, yang dulunya, yang tadinya ada di dalam hati saudara. Oleh karena itu, sakit hati harus diatasi. Sakit hati yang ada dalam diri kita harus segera dipulihkan. Nah, bagaimana cara mengatasi sakit hati? Pada kesempatan ini saya membagikan dua hal. Hal yang pertama yaitu membawa rasa sakit hati kita kepada Tuhan. Kitab Mazmur pasal 147 ayat 3 mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara harus mempercayai ayat ini. Kita memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita memiliki Tuhan yang sangat mengerti situasi, keadaan hati kita hari ini. Jikalau engkau sedang sakit hati, mungkin oleh pacar, oleh suami atau istri, anak-anak, rekan kerja, teman di sekolah, dan lain sebagainya. Saya tahu hal itu bukan hal yang enak, hal itu bukanlah hal yang menyenangkan. Bahkan bisa jadi Anda termasuk salah seorang yang mencoba akan membalas dendam, yang akan membalas kejahatan yang dilakukan seseorang itu suatu saat nanti. Berhenti untuk berpikir yang seperti itu, karena Tuhan tidak akan berkenan kepadamu. Nah, oleh karena itu, supaya keadaan hatimu pulih kembali, rasa sakit hatimu hilang, maka engkau harus membawa rasa sakit itu kepada Tuhan. Bawalah rasa sakit hatimu kepada Tuhan. Serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dia sempurna untuk memulihkan hatimu yang terluka, hatimu yang tersakiti. Mungkin sangat sakit rasanya. Jikalau mungkin sudah menikah, lalu menjalani rumah tangga dengan baik, lalu suamimu dengan tanpa sepengetahuanmu beberapa waktu lamanya ternyata selingkuh, dan akhirnya di kemudian hari engkau mengetahuinya. Hal itu sangat menyakitkan sekali. Itu sangat menyakitkan sekali. Tetapi rasa sakit itu jikalau tetap menguasai hatimu, maka hidupmu akan mengalami hal-hal yang negatif. Engkau akan menjalani hidupmu secara tidak maksimal. Itu akan merugikan secara kesehatan, secara psikologi. Maka dengar baik-baik. Bawalah rasa sakit itu kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan sempurna untuk memulihkan hatimu.
membalut luka-lukamu. Dia tahu cara memperbaiki hatimu. Dia tahu cara memulihkan hidupmu. Dia tahu bagaimana cara menghibur engkau. Hal yang kedua, ingatlah bahwa kamu sangat dikasihi oleh Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bisa saja orang menyepelekan engkau, menghina engkau, mencaci engkau. Bahkan engkau serasa harga dirimu diinjak-injak. Bukan hanya mungkin orang itu justru orang yang terdekat denganmu, dan engkau merasa sakit sekali. Dengar baik-baik, hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata pimpinanmu. Hidupmu itu ditentukan apa kata Tuhan. Firman Tuhan berkuasa untuk mengangkat, untuk menurunkan engkau. Dengar firman-Nya, engkau berharga di mata Tuhan. Maka engkau tidak perlu sakit hati kepada orang yang menghinamu, yang menggosipimu, yang memfitnahmu, yang mengkhianatimu. Sebab itu merugikan dirimu sendiri. Ingat, ada Tuhan yang sangat menyayangi engkau. Engkau hanya akan mengalami kerugian secara psikologis, secara kesehatan. Engkau akan mengalami kerugian ketika engkau terus menahan, ketika engkau terus bertahan untuk sakit hati kepada orang yang sudah menyakitimu. Ingat, ada Tuhan yang begitu mencintai engkau. Tidak ada kasih, tidak ada cinta yang setara dengan cinta Tuhan kepadamu. Sadarilah, percaya firman Tuhan, bahwasanya engkau sangat dicintai Tuhan. Sehingga engkau tidak perlu merasa rugi kalau engkau sudah ditinggalkan orang yang tadinya dekat denganmu. Engkau tidak perlu merasa sakit hati terhadap orang yang tadinya pacar, tadinya adalah sahabat, tadinya adalah rekan terdekat, lalu meninggalkanmu, mengata-ngataimu, membusuk-busukkanmu di belakang. Engkau tidak perlu sakit hati. Karena apapun yang dikatakan oleh mereka, yang dilakukan oleh mereka, Tuhan tetap akan bertindak atas hidup mereka. Dan kalau engkau dikatakan difitnah, maka kebenaran itu akan terungkap lambat atau cepat. Engkau tidak perlu merusak dirimu, kesehatanmu. Tidak perlu engkau merusak masa depanmu dengan engkau sakit hati kepada mereka. Tidak perlu engkau juga merasa sendiri. Ada Tuhan yang sangat mencintai engkau. Ada Bapa di sorga yang mengerti setiap tetesan air matamu. Ingat, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau begitu dicintai Tuhan, maka sangat rugi, sangat sayang rasanya jikalau engkau sakit hati kepada orang-orang yang sudah menyakitimu. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengubah kehidupan Anda sekalian dimanapun Anda berada, khususnya Anda yang sakit hati hari-hari ini. Oleh karena apapun itu, saya berdoa Tuhan menolong engkau sehingga rasa sakit hatimu segera terobati, terpulihkan dengan sempurna oleh Tuhan. Sehingga engkau menjalani hidup lebih produktif, lebih maksimal, lebih bersemangat, lebih sehat. Dan engkau dapat menikmati hari-harimu dengan nikmat, dengan bahagia. Dan masa depanmu tentunya pasti masa depan yang cerah dan penuh harapan. Terima kasih, salam, Tuhan Yesus memberkati.